Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sesuatu yang memang diperintahkan dan diwajibkan bagi kita seorang laki-laki beriman kepada Allah, sudah balik dan berakal pula kita, yakninya melaksanakan ibadah Jumat yang kita laksanakan saat ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1, apa kata Allah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba Allah yang Allah perjalankan itu? Tentu saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Pada malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pak, kita lihat ujung ayat itu. Masjidil Aqsa. Pak, ternyata Masjidil Aqsa itu betul-betul nyata-nyata betul bahwa itu adalah merupakan tempat suci kita pula. Namun bagaimana Bapak dan saudaraku? Mereka saat ini saudara-saudara kita yang hidup di tengah lingkungan Masjidil Aqsa itu, saudara-saudara kita di Palestina, meskipun Pak, alhamdulillah, mereka sudah mengadakan gencatan senjata saat ini. Namun tentu saja tidak ada jaminan Pak. Karena bagaimanapun juga, buat orang-orang musuh-musuh kita itu, musuh-musuh Islam, menganggap Masjidil Aqsa itu juga tempat suci mereka. Maka tentu saja pergolakan-pergolakan itu akan tetap ada. Sekarang bagi kita umat Islam seluruh dunia tentu saja mensyukuri apa yang terjadi, Pak. Tapi Allah lihatkan, Pak, bagaimana kebesaran daripada pejuang-pejuang yang mempertahankan Masjidil Aqsa itu. Dibombardir kotanya, Pak. Dihancurkan Gaza, bertahun-tahun dibombardir oleh Israel, yang dalam logika ilmu perang manapun seharusnya pasukan itu luluh lantah hancur. Namun Pak, ternyata pasca gencatan senjata mereka muncul semuanya
Nampak nyata mereka memperlihatkan, inilah saya. Bapak, apa kunci keberhasilan mereka? Ternyata apa? Ketika berasa berita dari orang-orang yang pulang dari daerah itu, semangat mendirikan sholat orang-orang di Masjidil Aqsa itu sangat-sangat jauh dengan kita yang berada di luar sana. Kenapa Pak? Sholat harian mereka saja, jangankan sholat Jumat Pak, sholat harian mereka saja sama dengan sholat Jumatan kita saat ini. 5 waktu sehari semalam mereka akan selalu ramaikan rumah-rumah Allah, meskipun rumah-rumah Allah itu sudah berada dalam keadaan puing-puing karena memang bombardir dari orang-orang Israel itu. Dalam keadaan tidak aman Pak, dalam keadaan mencekam, tapi mereka tetap semangat untuk datang 5 waktu sehari semalam kepada Allah. Sholat Jumatnya Pak, seperti hari raya yang kita saksikan di Indonesia ini, seperti hari raya yang terjadi di Masjid Istiqlal sana, seperti itu Jumatan mereka di setiap masjid-masjid yang berada di daerah situ. Bapak, ternyata apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya kekuatan akhir kita Pak. Itulah kekokohan kekuatan umat Islam. Apa itu? Sholat 5 waktu sehari semalam. Yang awal-awalnya Bapak, Allah perintahkan kepada kita umat Muhammad ini 50 kali sehari semalam. Namun karena ada dialog antar Nabi Muhammad dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa mengingatkan, ya Muhammad, 50 waktu sehari semalam itu berat untuk umatmu, karena memang umatmu kecil-kecil ya Muhammad. Umatku yang besar-besar saja belum tentu akan bisa melaksanakan sholat yang 50 kali sehari semalam itu. Minta lagi lah keringanan kepada Allah agar umatmu tidak jadi umat yang memang ingkar semuanya kepada Allah. Apa-apa? Lalu Nabi Muhammad naik ke atas, naik lagi Sidratul Muntaha, meminta keringanan kepada Allah. Dikurangi 5 Pak, menjadi 45. Balik lagi, diusul lagi oleh Nabi Musa, kurang lagi 5, begitu seterusnya sampai 9 kali bolak-balik dalam sejarah, baru sampai 5 waktu sehari semalam yang kita laksanakan saat ini. Tapi Pak, apa kata Nabi Musa? Muhammad, itu masih berat untuk umat. Minta lagi ringan kepada Allah, umatmu masih berat untuk lakukan itu. Tapi apa kata Nabi Pak? Segan, malu saya dengan Allah, karena Allah katakan 5 waktu sehari semalam yang Allah perintahkan buat aku dan umatku itu sama dengan 50 waktu yang Allah berikan pertama tadi buat aku dan umatku. Bapak, coba kita lihat potret saat ini. Apa yang diingatkan Nabi Musa ternyata nampak betul adanya Pak. Ibadah yang ringan namun terasa berat oleh umat Nabi Muhammad adalah sholat ini. Kalau puasa Pak, masih banyak umat Islam, bahkan kadang-kadang umat Islam malu dia kalau tidak puasa Pak. Tapi sholat, lihat, Sakareh muazin mengumandangkan azan untuk memanggil dia datang ke rumah Allah ini. Berapa baru tah umat Muhammad yang datangi penuhan panggilan azan itu untuk datang bersama-sama di rumah Allah ini. Padahal kita di Indonesia ini tidak semencekam di Palestina sana. Tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan perang, dalam keadaan aman-aman tak saja. Namun kita masih enggan untuk datang ke rumah Allah ini. Orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina Pak, dia di bawah ancaman bom, dia di bawah ancaman serangan Israel.
tapi dia tetap datangi rumah Allah itu 5 waktu sehari semalam tanpa mengurangi semangat mereka untuk datang bersama-sama walaupun dalam keadaan mencekam. Karena apa? Karena mereka yakin, seyakin-yakinnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu akan jadi pelindung kita, pencegah kita dari apa? Dari segala perbuatan mungkar orang, dari segala kejahatan-kejahatan orang, dari segala keburukan-keburukan orang yang akan menghancurkan kita. Dengan sholat itulah sesungguhnya benteng kita, Bapak. Tapi mohon maaf, kita mudah-mudahan tidak termasuk itu. Kadang-kadang kita sholat hanya menjadi peserta sholat mingguan. Apa sholat mingguan? Cuma datang waktu Jumatan saja. 5 waktu sehari semalam tidak pernah kita kerjakan. Atau Pak, kita bahkan mungkin ada yang datang sholat ini hanya menjadi peserta sholat 2 kali dalam setahun. Apa itu? Sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Sesudah itu tidak, Bapak, mohon maaf. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang pernah mengadu merengek kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolong ya Rasul, ayah saya sudah meninggal dunia ya Rasul, tapi tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya ya Rasul. Kenapa Pak? Kenapa orang tidak mau menyelenggarakan jenazahnya? Sudah meninggal dunia tapi orang abaikan mayat itu, tidak mau naik orang ke rumahnya, tidak mau menyelenggarakan jenazah. Padahal orang tua orang miskin. Jangankan untuk kapan ayahnya saja dia tidak ada. Dia harapkan bantuan orang itu, tapi tidak ada orang yang mau bantu, Pak. Dia kadukan ini kepada Rasulullah. Bapak, waktu itu Rasul sedang duduk-duduk dengan Umar. Lalu apa kata Rasul? Coba lihat ke sana ya Umar, apa yang terjadi? Umar lihat ke sana, Pak. Ternyata orang yang takziah, orang melihat itu banyak, namun di luar saja apa yang terjadi? Ternyata mayat tadi yang akan diselenggarakan jenazahnya oleh orang tidak lagi berwajah sipulan yang selama ini dia kenal, tidak. Tapi sudah berubah menjadi kepala babi. Kepala yang memang dihinakan oleh Allah selama ini. Kepala makhluk yang memang dinajiskan buat kita, diharamkan buat kita umat Islam. Rendah letaknya bagi kita umat Islam. Dan itu Allah rendahkan dia. Bapak, selesai itu Umar melapor kepada Rasulullah. Lalu Rasul datang melihat ke sana. Lalu Rasul mohon, ya Allah, tolong dulu tutup aib sipulan itu ya Allah. Kalau seperti ini orang tidak mau menyelenggarakan jenazahnya dari Rasulullah. Tutup dulu ya Allah, tutup dulu ya Allah. Permintaan Rasul dikabulkan Allah. Kembali seperti semula, seperti wajah yang dikenal orang selama ini. Baru orang mau menyelenggarakan jenazahnya. Namun ketika pipi dicacahkan orang di tanah, ketika dia sudah dikuburkan, pipi dicakirkan tanahkan, kembali berubah menjadi kepala babi. Bapak, lalu sahabat bertanya kepada anaknya tadi, kenapa ayahmu seperti ini? Kenapa? Apa yang menyebabkan ayahmu seperti ini, diperlihatkan Allah seperti ini? Apa jawab pemuda tadi, Pak? Ayah saya memang orang yang sangat ringan sekali dalam meninggalkan ibadah sholat. Lalu apa, Pak? Kata Rasulullah, wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, wahai orang-orang yang sedang takziah, inilah perumpamaan yang Allah lihatkan kepada kita, bahwa siapa yang hidupnya di dunia ini tidak pernah mau datang kepada Allah, tidak pernah mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan bangkitkan kepalanya seperti kepala babi nanti di yaumil kiamat. Na'udzubillah, subhana'udzubillah min zalik. Ternyata benar, Pak, apa yang diingatkan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176, Pak. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu aqlada ilal ardi wattabahawahu mathaluhum kamasalil kalbi.
Di ayat yang ke-178-nya Allah katakan, ulaika kal an'am bal hum adol. Aku ingin angkat derajat kehidupan umat manusia itu setinggi-tingginya, kata Allah. Allah ingin muliakan kita, Pak. Allah ingin sanjung kita. Allah ingin selamatkan kita. Dengan apa? Dengan sholat itu, Pak. Tapi sayang, banyak kita yang tertipu oleh dunia, memperturutkan hawa nafsu. Maka di mata Allah tidak lebih kita dari anjing yang kita giring kemana-mana itu. Masaluhum kama salil kalbi, kami umpamakan mereka sama dengan anjing, kata Allah. Di ayat lain itu, di ayat 178-nya, ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Subhanallah, Pak. Begitu Allah rendahkan moral, rendahkan derajat kita. Buat siapa? Buat kita yang tidak pernah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bisa kita pahami, Pak. Yang dijemput oleh Rasulullah itu ternyata bukan buat Allah. Yang Rasul jemput dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ternyata itu adalah untuk kita manusia, untuk memuliakan kita selaku makhluk Allah yang mengaku sebagai anak cucu Adam itu. Dengan apa? Dengan ibadah sholat yang kita kerjakan. Pak, jadikanlah sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai sebuah kewajiban ataupun sebagai sebuah utang. Kalau kita sudah anggap sebagai buah kebutuhan, Pak, kita akan dengan tenang, dengan sadar, dengan enak untuk datang memenuhi panggilan Allah itu. Fahtabihu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di surat Al-Asr ini Allah bersumpah demi masa demi waktu. Banyak kita yang merugi. Saat ini pun kita berada di minggu keempat di tahun 2025. Tentu juga sedang ajang untuk kita mengevaluasi waktu yang sudah kita lewati, terutama waktu yang kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 waktu sehari semalam Allah minta. Kalau kita hitung-hitung mungkin 1 jam kita totalkan itu, dan kita 23 jam lagi adalah untuk kita. Tapi sudah yang 1 jam itu betul-betul berkualitas kita berikan kepada Allah? Sudahkah betul-betul dengan kesadaran dan ketaatan kita? Kalau 1 jam Allah cuma minta kita untuk datang, namun sudahkah kita sempurnakan, Pak? Karena ngeri kita, Pak. Kita akan Allah masukkan kepada golongan-golongan orang merugi. Kenapa? Karena nanti di yaumil kiamat yang pertama kali yang akan Allah hisab adalah sholat kita. Ketika sholat yang kita kerjakan tidak ada satu pun yang kita buat di dunia ini, Pak. Jangan harap betul sedekah kita banyak, betul mungkin orang yang kita murah senyum, murah bergaul di tengah-tengah masyarakat kita, dianggap orang kita orang paling baik, namun tidak sholat, Pak, ibadah kita tidak akan dilihat oleh Allah itu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, Allah tidak akan lihat itu semuanya, karena tidak ada sholat yang kita bawa. Tapi Pak, kalau ada mungkin sholat kita kurang kualitas, tidak ada kekhusyuan mungkin, tidak ada mungkin ketenangan ketika sholat, Bapak,
baru seluruh amal-amal yang kita siapkan di dunia itu akan sebagai penutup pengganti kekurangan ibadah sholat kita gitu. Inna wa malaikatahu yusollu ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.